Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Di dalamnya ada enzim yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia dalam proses metabolisme. Kemudian ada proses katabolisme. Kita ambil contohnya adalah karbohidrat, di mana di dalamnya terjadi proses respirasi aerob dan anaerob. Selanjutnya anabolisme, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Contohnya adalah proses fotosintesis. Apa sih metabolisme? Metabolisme ini itu reaksi kimia untuk mengubah zat supaya menghasilkan energi. Ataupun di sini bila membutuhkan energi dapat kita lakukan di dalam proses metabolisme ini. Metabolisme ini ada dua jenis, yaitu katabolisme, di mana ini senyawanya diuraikan dari yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ini menghasilkan energinya. Sedangkan anabolisme ini penyusunan dari senyawa sederhana menjadi yang lebih kompleks, kebalikan dari katabolisme. Di sini memerlukan energi. Kita mulai dengan apa sih katabolisme karbohidrat? Di sini terjadi proses pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan ATP atau energi yang akan kita gunakan sebagai aktivitas dalam kehidupan. Biasanya terjadi di dalam sel. Selanjutnya di dalam katabolisme karbohidrat ada respirasi aerob. Di sini artinya adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi dan ATP-nya. Ini terjadi pada mitokondria. Ada 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau DO, siklus Krebs, dan rantai transportasi elektron yang terjadi pada tahapan respirasi aerobik ini. Yang pertama kita akan membahas glikolisis. Glikolisis ini artinya glikogula, lisis pemecahan, di mana terjadi pengubahan glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam piruvat 3 atom C. Selain itu dihasilkan juga pada glikolisis ini adalah NADH dan ATP. Pada waktu proses glikolisis perlu diperhatikan jumlah atom C-nya, jumlah atom fosfatnya, posisi fosfatnya, dan pelepasan fosfatnya. Inilah tabel proses glikolisis, di mana di sini glukosa 6C akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat mengalami isomerasi menjadi fruktosa 16 bifosfat. Kemudian mengalami lisis fruktosa 16 bifosfat ini menjadi 2 jenis fosfoglyceraldehid. Kemudian glyceraldehid dirubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat, kemudian diubah lagi menjadi 3 fosfoglycerat, diubah lagi menjadi 2 fosfoglycerat, kemudian diubah lagi menjadi fosfoenol piruvat, hasil akhirnya adalah asam piruvat. Yang akan ditanyakan di sini adalah pada tahap manakah dibutuhkan energi berupa ATP? Kita lihat ATP di sini dibutuhkan pada tahap ke-1 sampai ke-3. Kemudian pada tahap manakah terjadi pemecahan? Di sini ya, pada tahap nomor 4, di mana fruktosa 16 bifosfat dipecah menjadi fosfoglyceraldehid. Kemudian pada tahap manakah dihasilkan NADH? Itu pada tahap ke-5. Pada tahap manakah dihasilkan ATP? Yaitu pada tahap 6 sampai 9. Jadi, kesimpulannya, pada setiap 1 molekul glukosa dihasilkan 2 molekul asam piruvat, 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, dan 2 molekul H2O. Awalnya pada glikolisis ini dihasilkan 4 molekul ATP, tapi yang 2 molekul ATP-nya digunakan pada langkah 1 sampai 3, maka hanya tersisalah 2 ATP. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif. Di sini adalah asam
asam piruvat yang dihasilkan di glikolisis yang beratom 3C akan diubah menjadi asetil koenzim beratom 2C. Inilah tahapannya di mana asam piruvat dekarbosilasi oksidatif akan melepaskan CO2-nya dan mengoksidasi melepaskan H2O sehingga terbentuklah NADH. NADH bergabung dengan koenzim membentuk asetil CoA. Jadi di sini kesimpulannya asam piruvat yang jumlah atomnya 3C akan membentuk senyawa baru menjadi asetil CoA yang beratom 2C. Inilah hasil akhirnya, yaitu 2 asetil CoA, 2 NADH dan 2 CO2 yang dihasilkan dari DO. Kemudian dilanjutkan ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi pada matriks mitokondria. Bahannya yang ada di DO tadi asetil koenzim A bergabung dengan asam oksaloasetat, kemudian membentuk asam sitrat. Jadi hasil dari siklus Krebs ini adalah 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Ini adalah bagian dari siklus Krebs di mana asetil CoA dirubah menjadi sitrat, kemudian sitrat dirubah menjadi isositrat, isositrat dirubah menjadi alfa ketoglutarat, kemudian dirubah menjadi suksinil CoA, suksinil CoA menjadi suksinat, suksinat menjadi fumarat, fumarat menjadi malat, malat menjadi oksaloasetat, akhirnya kembali lagi menjadi asetil CoA. Pada bagian manakah untuk yang menghasilkan NADH dan CO2, yaitu saat isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Sedangkan bagian yang menjadi FADH2 yaitu saat suksinat menjadi fumarat. Ini bagian tentang respirasi aerob yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, DO, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Tadi kan 1 NADH pada rantai transport elektron menghasilkan 3 ATP, maka 10 kali 3 itu maka dihasilkan 30 ATP. Kemudian 2 FADH, karena 1 FADH sama dengan 2 ATP maka dihasilkan 4 ATP. Masing-masing di sini 2 ATP-nya kita totalkan pada glikolisis 2, pada DO tidak ada, pada siklus Krebs 2 ATP, pada rantai transport elektron kurang lebih 34 maka dihasilkan 38. Ya, karena 2-nya digunakan untuk proses glikolisis maka dihasilkan totalnya adalah 36 ATP. Selanjutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, seperti proses fermentasi ya. Tahapannya sama, mengalami glikolisis dan transport elektron sama dengan proses aerob. Contohnya fermentasi alkohol. Di sini alkohol ini merupakan suatu mikroorganisme yaitu berupa ragi dan glukosa yang mengalami oksidasi hingga menghasilkan etanol dan CO2. Sama mengalami 2 tahap, yaitu tahap perubahan asam piruvat, terus mengalami reduksi asetaldehida berupa alkohol. Selanjutnya mekanisme fermentasi alkohol ini di sini bisa kita lihat bahwa glukosa 6C ini dapat diubah menjadi asam piruvat 3C melalui proses glikolisis. Kemudian asam piruvat 3C-nya menjadi asetaldehid 2C sehingga melepaskan molekul CO2. Asetaldehidnya mengikat ion H sehingga menghasilkan NADH dan NAD-nya juga akan H-nya menjadi akseptor ion H. Pengikatan ion H oleh asetaldehid ini akan membentuk senyawa etil alkohol. Jadi produk alkohol ini ada fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2 dan 2 ATP. Biasanya pemanfaatannya bisa untuk menjadi bahan makanan. Nah, seperti ini ya. Glukosa ini akan diubah menjadi asam piruvat. Kemudian menghasilkan CO2 menjadi asam piruvatnya menjadi asetaldehid, asetaldehidnya menjadi etanol. Kemudian fermentasi asam laktat.
laktat. Ini biasanya terjadi pada produk pemecah gula susu, kemudian bisa juga dialami pada tubuh manusia yang mengalami pegal-pegal, itu menumpuk di salah satu titik karena terlalu banyak capaian, lari terlalu cepat misalnya. Ini hasil akhirnya adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Jadi bisa jadi toksik bila menumpuk di dalam tubuh manusia. Tahapan fermentasi asam laktat, di sini glukosa 6C-nya diubah menjadi asam piruvat 3C-nya. Kemudian asam pirupatnya direduksi oleh NADH sehingga membentuk asam laktat 3C. Melepaskan NAD-nya masuk ke glikolisis. Hasilnya fermentasinya menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Ini perbedaan dari asam piruvat dengan alkohol. Kalau untuk laktat sendiri akan dihasilkan asam laktat ya. Kalau alkohol akan dihasilkan alkohol. Kalau yang ini berarti ini fermentasi alkohol ya. Jadi perbedaannya, pada fermentasi alkohol itu akan dihasilkan alkohol, sedangkan pada asam laktat akan dihasilkan laktat. Pada alkohol menghasilkan CO2, sedangkan pada asam laktat tidak menghasilkan CO2. Untuk bantuannya sama ya, sama-sama oleh jamur dan bakteri, hanya pemanfaatannya untuk alkohol lebih banyak untuk makanan atau minuman. Inilah prosesnya kurang lebih seperti ini, di mana glukosa mengalami glikolisis menjadi asam piruvat, kemudian mengalami fermentasi menjadi asetaldehid menjadi etanol. Sedangkan untuk asam laktat, dia mengalami fermentasi akhirnya menjadi asam laktat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi